Selamat datang di podcast Meet the Expert. Peran sel darah merah secara umum maupun khususnya peran hemoglobin itu memiliki peranan penting sebagai transporter utama oksigen dalam membantu proses metabolisme tubuh. Nah, sementara untuk menjalankan perannya, sel darah merah ini memerlukan zat besi atau Fe sebagai pembentuknya. Singkat ceritanya, jika kekurangan zat besi ini atau terjadi kondisi anemia, maka metabolisme tubuh juga akan menurun. Nah, cuma bagaimana nih kaitannya anemia bisa meningkatkan resiko stunting? Oke, bersama saya Yulia Nur Ulfa akan memandu podcast di episode kali ini. Dan di studio Swaper X sudah hadir apoteker Jalu Satwiko Eskaton sebagai product manager OTC dari PT Vapros. Terima kasih sudah hadir di podcast Meet the Expert, Mas Jalu. Oke. Mas, langsung aja ya. Saya agak penasaran juga nih kaitannya sebenarnya dari anemia dan stunting ini. Sebenarnya apa sih yang perlu diwaspadai dari dampak dan gejala si anemia ini? Oke. Mungkin saya coba jelasin dulu ya tentang anemia itu apa sih ya. Tadi sih betul yang sudah Mbak Yulia bilang. Jadi anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah seseorang itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita tahu di mana sel darah merah ini kan fungsinya itu mentransportasikan oksigen ya ke berbagai organ tubuh. Nah, kalau misalkan sel darah merahnya ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis organ-organ tubuh ini juga tidak mendapatkan oksigen secara cukup, yang artinya juga akhirnya kinerja organ di dalam tubuh itu tidak bekerja secara maksimal kayak gitu. Nah, anemia ini sendiri tuh sebenarnya banyak jenisnya, seperti misalkan ada anemia pernisiosa, anemia megaloblastik, ada anemia mikrositik. Cuman anemia yang paling common terjadi di masyarakat kita itu adalah anemia karena kekurangan zat besi. Oh, defisiensi gitu, besi ya. Defisiensi besi, betul. Nah, kalau misalkan tadi Mbak Yulia sempat singgung terkait dampaknya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan anemia karena kekurangan zat besi ini, dampaknya yang paling umum itu adalah penurunan imunitas dan juga penurunan daya konsentrasi. Gitu. Nah, kalau misalkan ini terjadi pada remaja yang masih sekolah nih ya, itu tuh kalau misalkan mereka lagi di kelas, guru ngajar, mereka anemia, daya konsentrasinya turun, otomatis mereka daya tangkapnya juga jadi turun tuh Mbak. Betul. Jadi itu yang mungkin akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya mereka kayak gitu. Jauh ya dampaknya ya. Betul. Oke. Jadi tadi dengan ada defisiensi besi itu bisa mengganggu konsentrasi sehingga nanti dampaknya juga mengganggu kecerdasan. Betul, gitu ya. Dan juga daya imun tuh. Jadi sering sakit-sakitan kayak gitu. Oke, baik. Nah, coba kita kaitkan kembali dengan tema yang sedang kita angkat ya, Mas Jalu ya. Ini kan karena kekurangan zat besi kaitannya dengan stunting. Betul. Sebenarnya bahaya yang apa sih bahayanya dengan anemia ini dan stunting ini, dan yang apa yang harus kita waspadai dari hal ini? Nah, tadi kan saya sempat singgung anemia pada remajanya. Nah, kalau misalkan anemia itu terjadi pada remaja putri, itu dampaknya ternyata lebih berat loh Mbak. Kalau misalkan anemia pada remaja putri ini tidak segera diatasi, itu kelak nanti ketika misalkan nanti si individu ini sudah dewasa, kemudian dia menikah dan hamil, wah itu bahaya karena anemia pada ibu hamil ini bisa menyebabkan meningkatnya risiko kematian pada ibu dan anak kayak gitu. Selain itu juga anak yang lahir bisa jadi prematur dan atau anak yang lahir itu berat badannya itu rendah gitu. Nah, ini kalau misalkan anak dengan berat badan lahir rendah dan prematur itu meningkatkan risiko terjadinya stunting atau gagal tumbuh pada anak. Itu bahayanya di situ. Ini apa ada kaitannya ya, karena tadi yang di highlight itu oleh remaja putri karena memang di usia itu yang baru menstruasi mulai mulai menstruasi kan. Jadi kebutuhan zat besinya juga meningkat. Kalau misalkan tidak diatasi dengan betul gitu ya, dan itu sampai berdampak sampai dengan dewasa tidak diatasi juga, itu tadi yang sudah saya katakan kayak gitu sih. Jadi tadi ya dari kekurangan zat besi tadi sehingga muncul kondisi anemia. Nanti dampak panjangnya di jangka waktu yang tertentu akan menyebabkan stunting tadi ya. Stunting gitu. Apa ya sebenarnya dampak yang terburuk yang akan dihadapi dari kondisi stunting itu sebenarnya apa tuh Mas Jalu? Dampak stunting ya. Jadi kalau misalkan kita bicara jangka pendek dan jangka panjang dulu ya. Kalau jangka pendeknya terjadinya stunting atau gagal tumbuh itu anak itu misalkan nanti udah mulai tumbuh itu dia gampang sakit
Oke. gampang sakit-sakitan, gampang terinfeksi. Selain itu juga anak ini biasanya tumbuh pendek, lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya gitu. Nah selain anaknya tumbuh pendek, giginya itu juga biasanya nggak tumbuh secara normal kayak gitu. Itu kita ngomong jangka pendek ya. Kalau ngomongin jangka panjang, anak yang dengan stunting itu nanti dewasanya itu meningkatkan risiko dia terjadinya obesitas, kemudian juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit pembuluh darah dan metabolisme gitu ya, seperti nanti bisa meningkatkan risiko diabetes kayak gitu, dan juga kecerdasannya itu juga jadi lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya kayak gitu. Itu yang kita mesti waspadai gitu ya. Jadi double burden nih, membebani secara kesehatan juga membebani secara ke sumber daya manusianya, karena tadi jadinya dia kurang cerdas kayak gitu sih. Jadi bisa dibilang dari kekurangan zat besi ini dampaknya berkaitan ya, maksudnya secara terus menerus ya. Betul, terjadi. Secara terus Ibunya nggak sehat menghasilkan anak yang nggak sehat juga seperti itu ya. Betul. Oke, cukup mengerikan ya. Untuk dampak dari kekurangan dari zat besi. Oke. Nah, selain anemia tadi kan menyebabkan kondisi stunting ya pada bayi gitu, ada beberapa faktor penyebab lainnya lah ya yang karena kebiasaan yang kurang sehat. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih info tentang fakta unik anemia versus stunting yang nanti saya akan lempar beberapa poin faktanya gitu, nanti Mas Jalu menjelaskan ya dari faktanya ya. Oke, fakta unik yang pertama, anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi gini, ini berdasarkan riset dari Kemenkes ya. Jadi riset kesehatan dasar di tahun 2018 nih Mbak. Jadi di riset itu menyebutkan bahwa ada 32% remaja di Indonesia itu yang ternyata mengalami anemia. Wah, ini banyak sekali. Kalau misalkan kita hitung secara ini, itu 3 sampai 4 remaja 3 sampai 4 remaja dari 10 remaja di Indonesia itu ternyata mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Betul. Nah, bayangkan ya kalau misalkan 32% remaja di Indonesia mengalami kekurangan zat besi, itu dampaknya bisa besar loh ke ke generasi mendatang bangsa Indonesia gitu. Betul. Jadi dari 3 tadi, misalnya katakanlah dari 1 orang menghasilkan 2 anak, itu jadi double nanti ya. Iya, betul. Oke, baik. Fakta unik yang kedua, ibu hamil banyak yang mengalami anemia. Nah, ini gimana nih Mas Jalu? Iya, jadi ini juga berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan ya. Itu menyebutkan bahwa hampir 49% ibu hamil di Indonesia itu ternyata mengalami defisiensi zat besi atau anemia gitu ya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa anemia pada ibu hamil itu bisa memperbesar risiko kematian ibu dan anak, bisa meningkatkan terjadinya prematur, dan juga bisa meningkatkan risiko bayi yang dilahirkan itu berat badan lahirnya rendah begitu. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang ketiga. 8,4 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Iya, betul. Nah, besar sekali ya, angka yang besar sekali ya. Ini berdasarkan survei dari status gizi balita Indonesia ya. Jadi betul sekali yang Mbak Yulia tadi sebutkan, 8,4 juta balita di Indonesia itu mengalami stunting loh ternyata. Atau kalau kita presentasikan itu sekitar 27%. Hampir 28% balita di Indonesia itu mengalami stunting gitu. Oke, angka yang cukup lumayan fantastis ya. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang keempat, penurunan IQ sebesar 5-11 poin. Nah, gimana nih Mas Jalu? Iya, betul. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan ya, karena kalau misalkan saya baca di Google gitu ya, Indonesia ini termasuk negara dengan rata-rata IQ penduduknya tuh rendah. Waduh. Dia menempati peringkat 130. Bayangkan kalau tadi ada sekitar 27% balita yang mengalami stunting, itu kedepannya itu IQ-nya itu turun 5-11 poin loh. Turun sampai 5-11 poin, itu artinya akan semakin memprihatinkan kondisi IQ penduduk negara Indonesia itu sih Mbak. Jadi bahaya sekali sih dampaknya. Oke, tadi dari faktanya tuh kan cukup mencengangkan ya Mas Jalu ya. Sebenarnya nih ada kaitannya nggak ya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sehingga mempengaruhi fakta-fakta ini? Nah, ini
menarik nih. Jadi gini, kita tahu ya bahwa masyarakat Indonesia itu kebiasaannya adalah mengkonsumsi banyak sekali karbohidrat. Ya mungkin kita nggak usah pungkir ya bahwa mungkin saya atau mungkin Mbak Yulia sering ya kita makan nasi, udah makan nasi campur mie, udah campur mie tambah gorengan, wah udah deh itu karbohidrat lemak, ya kan. Nah itu memang yang jadi masalah kebiasaan di kita. Nah seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan kita kekurangan protein, kekurangan zat besi, itu akan meningkatkan risiko terjadinya stunting. Kalau misalkan kita pengen tahu nih sebenarnya rekomendasi makanan dalam sehari itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tinggal ini aja cari di Google untuk isi piringku. Gitu. Itu rekomendasi dari Kemenkes sih, isi piringku. Jadi isi piringku itu anjuran dari Kemenkes itu adalah maksimal itu 3 centong nasi. Terus protein hewani sekitar 100 sampai 200 gram. Kemudian dilengkapi dengan buah dan sayur. Kayak gitu. Protein nabati juga. Protein nabati juga. Protein nabati dikombinasikan dengan protein hewani. Nah, dari kebiasaan konsumsi tadi tuh Mas Jalu yang nggak sehat dan juga masih kurang kebutuhan zat besi, kan kebanyakan karbohidratnya atau nggak seimbang gitu. Sebenarnya anjuran asupan harian yang disarankan untuk memenuhi kebutuhan zat besi gitu tuh berapa sih memangnya? Jadi gini, kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kebutuhan zat besi pada anak remaja laki-laki itu sekitar 12 mg dalam sehari. Nah, kalau pada remaja putri itu 15 mg, lebih tinggi karena remaja putri ini mengalami menstruasi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada dewasa itu kebutuhannya itu untuk laki-laki itu 9 mg, sementara pada perempuan itu sekitar 18 mg, lebih tinggi lagi 18 mg. Nah, pada ibu hamil itu kebutuhannya lebih tinggi lagi karena dia membawa dua nyawa ya. Jadi ada sekitar 27 mg kebutuhannya dalam sehari. Gitu. Dan apakah dari semua makanan alami, maksudnya proses alami dari makanan itu sudah mencukupi atau harus ada lagi yang perlu dikonsumsi? Nah, ini masalahnya ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin makanan sehari-hari ya, saya kasih contoh deh, saya kasih gambaran. Jadi kalau dalam 100 gram daging sapi, itu ternyata hanya mengandung 3 mg zat besi. Wah, dikit ya? Dikit gitu. Dalam 100 mg daging ayam itu hanya mengandung 1,3 mg zat besi gitu. Nah, sementara aku nggak yakin ya kalau misalkan masyarakat kita tuh mengkonsumsi segitu banyak daging dalam sehari gitu ya. Biasanya kan kalau kita pun makan daging paling secuil-cuil atau suwir-suwir gitu ya Mbak ya. Nah, itulah kenapa penting sekali kita mendapatkan asupan selain dari makanan sehari-hari, ditambahkan juga dengan asupan dari luar. Selain dari makanan maksudnya itu dari suplemen. Gitu. Itu untuk memenuhi kekurangan dari yang proses alami tadi ya. Nah, ini salah satu produknya itu adalah Livron B-Plex ini ya, Mas Jalu ya. Jadi ini untuk membantu memenuhi asupan zat besi harian buat masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, boleh dijelaskan lebih detail lagi nih terkait khasiat atau kenapa sih kita harus pakai produk Livron B-Plex ini? Ini Livron B-Plex ini adalah suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan zat besi, atau dengan kata lain bisa membantu mencegah anemia karena kekurangan zat besi nih Mbak Yulia. Nah, Livron B-Plex ini itu adalah salah satu produk pertamanya Papros ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih, Papros itu berdiri tahun 1954. Livron B-Plex ini mulai beredar di pasaran itu tahun 1957. Jadi sudah memang jadi produk yang secara turun-temurun dipercaya untuk membantu memenuhi kebutuhan zat besi dan mencegah anemia, kayak gitu sih. Berarti ini bahkan usia produknya lebih tua daripada saya ya? Nah, lebih tua daripada saya juga. Nah, ini siapa aja nih yang boleh pakai Livron B-Plex ini? Sebenarnya semua kalangan bisa gitu ya. Cuma memang kita fokuskan produk ini, maksudnya yang prioritas yang bisa menggunakan produk ini adalah remaja putri, ibu hamil. Sebenarnya semua orang juga bisa, termasuk misalkan
orang-orang yang habis Transfusi. menjalani donor darah. Ketika dia menjalani donor darah kan biasanya butuh tuh suplemen zat besi tambahan gitu ya. Nah itu Liveron bisa dikonsumsi oleh mereka itu. Untuk aturan pakainya dikonsumsinya sebanyak apa nih? Untuk dikonsumsinya itu secara aturan pakai itu 1 kali sehari. 1 kali sehari atau sesuai dengan anjuran dari tenaga medis gitu ya. Berarti kalau misalnya dia dalam kondisi yang defisiensi gitu, misalnya harus diresepinnya banyak gitu ya. Defisiensi banyak mungkin bisa lebih dari 1 kali sehari gitu sih. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhan zat besi harian ini kan sebagai bentuk tadi preventif terjadinya anemia yang nanti akan mengakibatkan stunting juga gitu kan. Sebenarnya kandungan dari Liveron Beplex ini apa nih? Soal kayaknya kelihatannya nggak cuma zat besi aja ya. Iya betul. Jadi kandungan dari Liveron Beplex ini lengkap Mbak Yulia. Jadi ada zat besi, ada asam folat, kemudian ada vitamin C, ada koper, dan juga ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5 dan B6. Yaitu jadi vitamin ini lengkap dan juga dosisnya itu tepat gitu. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi pas untuk mencegah anemia dan minim efek samping. Efek sampingnya apa? Mual sih biasanya kalau misalkan untuk zat besi gitu. Makanya tadi Mas Diallo sempat sebutin ini cocok untuk disarankan kepada ibu hamil juga tadi ya. Kan ada asam folatnya ya. Ada asam folatnya, ada zat besinya, dan juga ada vitamin B6 Mbak Yulia, jangan lupa. Karena kan vitamin B6 tuh salah satu fungsinya juga untuk mencegah mual ya pada ibu hamil. Ya. Jadi zat dari zat besinya juga nggak terlalu banyak tadi kandungannya ya. Nggak terlalu tinggi, tepat gitu. Nggak kurang, nggak terlalu tinggi, pas. Karena efek kalau kebanyakan nanti biasanya mual kan ya, Mas Diallo ya. Nah, untuk kalau harga ini terjangkau nggak nih Mas Diallo? Terjangkau sekali Mbak Yulia. Jadi dalam satu box ini tuh isinya ada 10 strip ya. 10 strip artinya ada 100 tablet. Jadi dalam satu box ini harganya itu hanya sekitar 30 ribuan. Atau kalau misalnya kita belinya kan biasanya kalau di apotek-apotek eceran ya, belinya satu strip. Satu strip isi 10 tablet itu hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 aja lah gitu. Sangat ekonomis ya. Ekonomis gitu. Isi banyak, harga ekonomis tapi kandungannya banyak. Kandungannya lengkap, betul sekali. Ini sangat banyak sekali penawarannya ya dan menguntungkan ya. Betul. Nah di mana saja sih sebenarnya kita nih bisa beli Liveron Beplex ini nih Mas Diallo? Nah, Liveron Beplex ini bisa ditemui di e-commerce, kemudian juga ada di Pharmastore, terus modern trade seperti minimarket itu. Dan juga yang terakhir bisa ditemuin itu adalah di apotek. Pastinya di apotek ya. Pastinya di apotek sih. Karena nanti nggak cuma dapat obatnya, nggak cuma dapat produknya, tapi bisa langsung ketemu sama tenaga kefarmasiannya. Betul. Dan langsung dikonsultasiin bisa ya. Betul. Nah, tadi kan kita nanya kenapa masyarakat. Nah, ini kenapa apotek atau apoteker maupun tenaga kefarmasian harus menyediakan produk Liveron Beplex nih, Mas Diallo? Karena tadi yang pertama ya, kandungannya itu lengkap, dosisnya tepat, dan juga minim efek samping mual ya. Kemudian juga harganya affordable untuk semua kalangan tuh bisa pakai gitu ya. Kemudian dia juga mudah ditemui di mana-mana dan juga dia praktis Mbak Yulia. Dia itu satu stripnya tuh kecil, jadi bisa ditenteng di mana-mana tuh. Jadi konsumen beli itu nggak perlu ribet naruh di mana, taruh di kantong pun bisa. Dan juga yang nggak kalah penting itu tabletnya tuh kecil dan mudah ditelan. Kayak gitu untuk masyarakat sih gitu. Apakah ini juga banyak disarankan oleh tenaga medis atau seperti itu? Jadi memang Liveron Beplex ini sangat-sangat dikenal oleh tenaga medis ya, terutama bidan. Gitu. Jadi bidan ini seringkali menggunakan Liveron Beplex untuk pasien-pasiennya, pasien-pasien ibu hamil, pasien-pasien yang menyusui itu biasanya diberikan Liveron Beplex. Gitu. I see. Ya itu tadi ya, berarti semuanya bisa menemukan ini dengan mudah tadi di e-commerce, di itu, dan salah satunya yang paling utama di apotek. Di apotek, ya? Betul sekali. Nah, Swiper, segera lengkapi stok dari produk apotek Anda dengan menyetok atau menyediakan produk Liveron Beplex ini. Mumpung produknya masih ready stock di Swiper X Belanja. Jadi langsung aja check out ya. Buruan jangan sampai kehabisan, belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swiper X Belanja. Oke, Mas Diallo, kita tiba nih di penghujung acara di Punjuk Podcast hari ini. Boleh berikan tips enggak nih untuk tenaga kefarmasian dalam memberikan rekomendasi suplemen zat besinya serta penggunaan obat si suplemen zat besi ini dengan tepat? Oke, jadi
kita tahu bahwa prevalensi anemia di Indonesia tuh masih sangat tinggi ya, dan angka stunting di Indonesia juga masih sangat tinggi. Nah, dengan adanya Livron Beplex ini bisa membantu masyarakat, bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan angka kejadian anemia di Indonesia. Jadi Livron Beplex ini juga harganya affordable untuk semua kalangan, kandungannya lengkap, dosisnya pas, dan juga dia mudah untuk ditelan sehingga cocok untuk digunakan oleh masyarakat luas dalam menurunkan angka anemia dan stunting. Oke, terima kasih Mas Jalu atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan kita nih ya, terutama tenaga kefarmasian yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta nyalakan juga fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Meet the Expert. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.